Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Istri yang dimanja, bab 103 menggigit orang di mana-mana. Sesampainya Amanda Mu di kantor, hal pertama yang ia lakukan adalah pergi mencari Siska Mu. Akan tetapi saat ia pergi menghampiri, tidak ada siapapun di dalam kantor Siska Mu. Amanda Mu pun bertanya pada asistennya. Manajer Mu belum datang. Asisten itu menggeleng. Suasana hati Amanda Mu menjadi semakin rumit. Bagaimana ya, kalau di antara Charles Mo dan Siska Mu benar-benar terjadi sesuatu? Ia merasa akan ada bunga yang tumbuh di kandang sapi. Charles Mo terlihat arogan dan tidak terkekang. Namun dalam kurun waktu 2 bulan yang dijalani secara intim ini, Amanda Mu merasa kehidupan pribadi pria itu cukup sederhana dan tidak seberantakan Siska Mu. Karena masalah pabrik perusahaan Mu yang terekspos, kredibilitas pasar pun menurun drastis. Perdebatan di dunia maya sangat sengit dan begitu orang lain mengungkit perusahaanmu, yang ada hanyalah caci maki. Sudah 48 jam berlalu semenjak masalah pabrik terekspos sampai sekarang. Jika tidak segera memikirkan cara untuk menyelesaikannya, masalah ini hanya akan terfermentasi semakin hebat. Departemen Hubungan Masyarakat sudah unjuk muka namun tetap tidak bisa menekan masalah ini, mungkin karena pergerakan yang terlalu hebat. Walaupun perusahaan sudah bernegosiasi dengan media, namun sisi media juga tidak setuju menerima sogokan uang untuk menekan semua topik hangat perusahaanmu ini. Sekarang ini perusahaanmu berada dalam kondisi yang sangat pasif. Siang hari, Amanda Mu mendengar kabar bahwa perusahaanmu akan menggelar konferensi pers di sore hari. Akan tetapi Siska Mu tidak datang ke kantor. Sebaliknya, malah Kelvin Mu yang meneleponnya dan menyuruhnya datang ke kantornya. Beberapa hari ini Kelvin Mu melalui hari-hari yang menyulitkan. Sekujur tubuhnya terlihat bertambah tua belasan tahun, rambut putih pun banyak yang kembali terlihat. Begitu pria itu melihat Amanda Mu, ia langsung tergesa-gesa menyambut kedatangannya. Amanda, aku sudah menyuruh orang untuk membantumu mencari Blackchart. Perusahaan memutuskan untuk menggelar konferensi pers sore ini. Setelah itu kamu mintalah Ricky untuk datang membantu kita. Setelah masa ini berlalu, masalah ini pasti akan lebih lancar ke depannya. Amanda Mu langsung menghiraukan kata-kata yang di belakang. Kalau begitu, apakah kartunya sudah ketemu? Blackchart itu jelas-jelas ada di tangan Kelvin Mu, namun sampai sekarang ia masih tidak bersedia untuk menyerahkannya. Ia juga berbohong padanya telah menyuruh orang untuk mencari kartu itu. Pria ini jelas-jelas tidak ingin terbongkar kedoknya dan terlihat tidak bersalah. Amanda Mu tentu saja tidak akan tertipu. Bukankah sekarang ini sedang dicari? Seharusnya bisa ditemukan. Yang terpenting adalah kita harus lebih dulu menyelesaikan masalah perusahaanmu yang sangat genting ini. Kelvin Mu menekuk wajahnya, ia tidak terlalu puas dengan respon Amanda Mu. Amanda Mu tidak lagi memiliki kesabaran untuk membuang waktu dengan Kelvin Mu. Ia pun tersenyum tipis. Blackchart itu adalah kartu di tangan Ricky, ia tahu setiap informasi transaksi. Kemarin ia bertanya padaku barang apa yang kubeli dengan menghamburkan uang sebanyak itu. Ia menyuruhku mengembalikan kartu itu padanya. Kalau tidak, ia akan langsung membekukan rekening banknya. Berhadapan dengan orang bermarga Mu membuat Amanda Mu sekarang ini juga mengatakan kebohongan. Ini merupakan kesamaan dengan mereka. Wajah Kelvin Mu langsung pucat pasi. Belakangan ini mereka memang terus-menerus menggunakan uang dari kartu itu. Kalau Ricky Mo berniat menyelidiki rekeningnya, maka sumber masalahnya akan langsung terungkap. Perbuatannya akan dengan mudah tertelusuri.
Walaupun Amandamu tidak tahu apa-apa, namun Ricky Mo tidak mungkin sebegitu mudahnya dikelabui. Sedangkan masalah di depan mata, bukan hanya tentang uang saja. Tentu saja solusi untuk menyelesaikan masalah pabrik perusahaanmu adalah yang terpenting. Sebelumnya, ia juga terlalu panik. Ia tergerak dengan perkataan Siska Mu dan melangkahi batasannya. Ia benar-benar lupa akan Ricky Mo. Sekarang, barulah akhirnya ia merasa takut. Aku pasti akan menyuruh orang untuk sesegera mungkin membantumu mencari Black Chart itu. Terima kasih, Ayah. Tidak lama setelah Amandamu pergi, Kelvinmu kemudian menelepon dan memberitahunya bahwa Black Chart-nya sudah ketemu. Berakting haruslah dengan totalitas, dengan wajah berhutang budi ia pun bertanya. Bagaimana bisa ditemukan? Bagaimana dengan kedua orang penculik itu? Kelvinmu menjawab ambigu. Sudah ditangkap polisi. Aku akan memohon pada Ricky dengan sungguh-sungguh. Masalah perusahaanmu adalah masalahku juga. Seandainya saja. Kelvinmu menanggapinya dengan sungguh-sungguh, ia berkata dengan wajah yang sangat berterima kasih. Semuanya mengandalkanmu. Sore hari, konferensi pers perusahaanmu. Amandamu bersembunyi di ruang minum dan menonton konferensi pers secara langsung. Perusahaanmu adalah perusahaan senior di kota J, berwirausaha begitu lama dengan selalu dipercaya oleh para konsumen. Namun dengan masalah yang seperti ini, apakah ada yang ingin direktur katakan sebagai direktur perusahaanmu yang sekarang? Kelvinmu terlihat tidak berdaya, wajahnya penuh rasa bersalah. Ini adalah keteledoranku, kami telah mengecewakan kepercayaan kalian. Mungkin karena Kelvinmu sudah mempersiapkan diri sebelumnya, sehingga awal-awal konferensi pers berlangsung normal. Namun semakin ke belakang, tiba-tiba ada seorang wartawan bertanya. Di dunia maya ada orang yang berkata bahwa perusahaanmu adalah kubangan lumpur. Produk yang dihasilkan tidak bermutu, kemampuan direktur yang sekarang tidak sebanding dengan direktur sebelumnya. Begitu pula dengan kedua putri direktur. Yang satu meracau di mana-mana dan yang satu lagi suka membuat sensasi. Juga putra direktur yang sekolah di luar negeri yang suka balapan dan menggunakan narkotika. Apakah ada yang ingin direktur katakan terkait masalah ini? Amandamu yang baru saja minum langsung menyemburkan air yang masih berada di mulutnya. Suka membuat sensasi itu maksudnya dirinya. Ia pun teringat akan masalah sebelumnya saat ia membiarkan fotografer liar memfoto diam-diam. Kelvinmu memintanya untuk mengaku di media bahwa dirinya menyukai sensasi. Para wartawan ini benar-benar mengambil setiap celah kesempatan. Dalam siaran langsung, wajah Kelvinmu sontak menjadi sangat tidak enak. Orang yang melihatnya di layar pun dapat merasakan kecanggungannya. Menuai apa yang ditabur, kira-kira begitulah deskripsi Kelvinmu sekarang. Mengenai masalah suka sensasi, yang penting ia yakin pada dirinya sendiri. Itu sudah cukup. Saat pulang kerja, Amandamu akhirnya melihat Siskamu. Warna wajah Siskamu yang pucat menakutkan orang-orang. Saat ia melihat Amandamu, matanya pun membelalak benci. Pelacur. Semua orang tahu keluargamu memiliki nona yang kehidupan pribadinya berantakan dan membuat onar di mana-mana. Siapa yang pelacur? Amandamu tertawa dingin sambil berkata. Pelecehan seksual, yang tertoreh di namanya membuat Siskamu ditahan di penjara semalaman dan baru saja ia dibebaskan. Ia menumpahkan semua kekesalannya yang menumpuk kepada Amandamu. Kamu pasti sengaja, bukan? Kamu pasti memberitahu Charles dulu tentang apa yang akan aku lakukan, jadi ia bisa begitu mempermalukanku. Mata Siskamu dipenuhi oleh kedengkian seperti sangat dendam dan ingin membunuh Amandamu. Walaupun Amandamu tidak mengerti apa yang Siskamu katakan. Namun ia juga dapat mendengar dari nada bicara Siskamu bahwa Charles Mo sama sekali tidak berhasil terpikat padanya dan sebaliknya malah mempermalukannya. Tapi,
Haruskah Siskamu melimpahkan masalah seperti ini kepadanya? Amandamu mendekatinya dan dengan suara yang sangat kecil berbisik di samping telinga Siskamu. Sudah gila ya? Kalau iya, cepat minum obat. Jangan menggigit orang di mana-mana. Di mata orang-orang di sekeliling mereka, adegan ini terlihat seperti Amandamu yang bicara pada Siskamu dengan raut wajah lembut. Amanda, dasar kamu pelacur. Siskamu sontak meledak, ia mengangkat tangannya untuk menamparkan Amandamu. Amandamu sudah mengantisipasi untuk mundur sehingga wanita itu memukul udara kosong. Sekarang adalah waktu pulang kerja sehingga para karyawan pun berlalu lalang. Di mata karyawan yang lewat, adegan ini terlihat seolah Siskamu menindas dan berbuat kasar kepada Amandamu. Orang-orang di perusahaan dari awal memang sudah tidak memandang baik Siskamu. Ada orang yang dengan suara kecil berkomentar. Sudah seperti ini ia masih berani datang ke kantor. Benar sekali. Kalau ia masih menjadi manajer departemenku di perusahaan ini, aku akan langsung mengundurkan diri. Melihatnya saja aku merasa kesal. Kebetulan sekali kontrakku juga sudah sampai batas waktunya. Mendengar perkataan mereka, Siskamu dengan geram berjalan menghampiri dan menahan mereka. Apa maksud kalian? Ini adalah perusahaan keluargaku, kenapa aku tidak berani datang? Bersambung. Titik.